10 November adalah tanggal yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu hari di mana bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Tanggal ini diperingati untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hal ini pula lah yang mendasari Sekolah Penggerak TK Muslimat NU Pronojiwo melakukan teatrikal drama peringatan Hari Pahlawan. Hal ini bertujuan untuk mengenalkan tokoh-tokoh kepahlawanan serta mengenalkan jasa-jasa para pahlawan pendahulu kita sedari dini. Besar harapan kami dengan dilaksanakan kegiatan teatrikal ini dapat menumbuhkan rasa cinta dan bangga mereka menjadi anak-anak Indonesia. Terimalah persembahan istimewa dari Sekolah Penggerak TK Muslimat NU Pronojiwo dalam drama teatrikal peringatan Hari Pahlawan 10 November. Drama kolosal ini diawali dengan mengenalkan kisah perjalanan hidup Raden Mas Suwardi atau yang lebih kita kenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah pahlawan pendidikan Indonesia yang berjuang keras untuk mencerdaskan bangsa. Sedari masa mudanya, beliau menjadi pembelajar yang luar biasa, tanpa lelah dan tetap gigih mengabdikan dirinya pada dunia pendidikan. Dalam drama ini menggambarkan perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam menghadapi penjajah, menantang diskriminasi, dan mewujudkan cita-citanya untuk membangun sistem pendidikan yang merata dan berpihak kepada rakyat Indonesia. Di sebuah pelosok desa, Raden Mas Suwardi atau yang kita biasa sebut dengan Ki Hajar Dewantara tengah bersemangat dengan membaca beberapa buku-buku pengetahuan. Namun, di sela ia ketika membaca, beliau merasa gelisah melihat kondisi rakyat yang semakin hari semakin tertindas oleh kejamnya para kolonial Belanda dan Inggris yang sudah mulai menduduki kota-kota. Apa yang harus aku lakukan? Sudah tidak tahan melihat kondisi ini. Meskipun Indonesia sudah merdeka, ternyata rakyat-rakyat masih tertindas. Di sela-sela kegelisahannya, tiba-tiba sosok seorang wanita pejuang perempuan hadir di depannya, R.A. Kartini. Ia adalah pahlawan pejuang perempuan yang memperjuangkan hak-hak wanita untuk mendapatkan pendidikan yang sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang bisa saya bantu? Pak, saya merasa gelisah. Bagaimana dengan pendidikan para wanita yang terabaikan? Apa yang harus kita lakukan agar bangsa kita tidak lagi tertindas? Nah, itu juga yang sedang aku pikirkan, Raden Kartini. Bagaimana cara kita agar rakyat ini tidak semakin lama semakin tertindas? Mari kita bangun sekolah untuk rakyat Indonesia. Biar mereka juga merasakan pendidikan, tidak hanya untuk kalangan Belanda. Baiklah, kalau memang itu yang kamu inginkan, kita harus bersama-sama mendirikan sekolah rakyat untuk bangsa Indonesia. Raden Kartini dan Raden Mas Suwardi sedang melakukan diskusi. Tiba-tiba Patih muncul dan mengkritik gagasan Raden Mas Suwardi. Ia mengancam tidak akan segan-segan menghabisinya jika ia berani mengganggu kekuasaan Belanda di Indonesia. Aku tidak akan tinggal diam mendengar rencanamu dengan Raden Ajeng Kartini. Akan aku habisi kau jika kau berani mengganggu ketenahanku di Indonesia ini. Kami tidak takut. Ini adalah bangsa kami, tanah air kami. Kami tidak takut dengan ancamanmu. Apa katamu? Kamu tidak takut? Lihat apa yang akan aku lakukan. Ajudan,
Masukkan dia ke penjara, jangan sampai dia keluar. Akhirnya, Raden Masuardi dipaksa oleh pasukan Belanda dan dimasukkan ke dalam penjara. Di sebuah sekolah rakyat terdapat sekelompok para perempuan-perempuan hebat yang sedang menuntut ilmu bersama Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini di sela-sela ia mengajar memberikan semangat kepada para perempuan Indonesia untuk terus berkarya dan tanpa lelah belajar. Wahai perempuan-perempuan hebat, kita harus bersemangat belajar untuk memperjuangkan hak-hak kita sebagai perempuan agar kita tidak dipandang lemah oleh para penjajah. Setuju, kita harus terus semangat belajar. Hidup perempuan Indonesia! 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 Di sebuah lapangan yang luas terdapat kerumunan rakyat Indonesia yang tengah sibuk melakukan aktivitas sehari-hari. Tak lama kemudian, Bapak Soekarno beserta Bung Hatta menghampiri para rakyatnya untuk membakar semangat para pemuda-pemudi dan rakyat Indonesia agar tidak lengah meskipun Indonesia sudah merdeka. Kita harus tetap semangat berjuang karena kolonial Belanda dan Inggris masih ada di negara Indonesia. Wahai rakyatku, mendengar suara Bung Karno, semua rakyat menghentikan aktivitasnya dan mendekat ke arah Bung Karno dan Bung Hatta. Mari semua berkumpul. Bangsa Indonesia kita harus bersatu. Kita harus merdeka. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Kita akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Iya, kita harus mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Betul, kita harus bersatu. Kita kumpulkan semua rakyat Indonesia. Iya, setuju. Kita kobarkan semangat juang mereka. Setuju. Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. 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 Merdeka Indonesia. Merdeka. Suara sorak-sorak pejuang merdeka. Sesaat setelah Bung Karno pergi dari kerumunan para rakyatnya dan rakyat kembali lagi kepada aktivitasnya, tiba-tiba datanglah pasukan Belanda yang menghampiri dan menyiksa seluruh rakyat Indonesia. Mereka merebut harta benda milik rakyat Indonesia secara Serahkan paksa. padaku. Bahkan Ayo. rakyat Indonesia dianiaya Serahkan padaku. dengan kejam Ayo. oleh para kolonial Belanda. Di tempat yang berbeda, di rumah kediaman Jenderal Belanda, Jenderal merasa gelisah karena melihat semangat para pemuda-pemudi dan rakyat Indonesia semakin berkobar. Masih di tempat yang sama, dengan ruang yang berbeda, terdapat istri dan anak jenderal sedang bersenda gurau, menikmati hasil bumi yang beragam. Para noni Belanda tidak ingin pergi dari Indonesia dan ingin tetap menetap tinggal di Indonesia. Wah, seru sekali ya. Kita hidup di sini. Kita bisa makan enak, hidup dengan nyaman tanpa susah payah. Iya betul, di sini kita tinggal tunjuk aja. Bangsa Indonesia mau aja diakali. Betul sekali. Aku senang hidup di sini. Aku tidak akan kembali ke Belanda. Aku mau hidup di sini selama-lamanya. Hahaha. Di tengah kegelisahannya, akhirnya jenderal memutuskan untuk menulis surat kepada Gubernur Surabaya untuk mengancam agar Gubernur Surabaya tidak mengganggu keberadaannya di Indonesia.
Di sebuah rumah yang sederhana, Tuan Gubernur Surabaya sedang membaca sebuah koran tentang berita meninggalnya Jenderal Malabi. Gubernur merasa gelisah karena semua rakyat masih dalam kondisi yang belum aman meskipun Indonesia sudah merdeka. Tak lama kemudian terdengar suara yang mengetuk pintu. Gubernur ada. Ada Tuan, sebentar. Setelah membukakan pintu, Saripah pergi melapor kepada gubernur. Maaf Tuan, ada tentara Belanda ingin bertemu Tuan. Baik, suruh masuk. Gubernur merasa gusar sambil berjalan bolak-balik tak tentu arah, hingga para ajudan sudah ada di depan gubernur. Ada apa? Ini ada surat dari komandan kami. Ajudan menyerahkan surat kepada gubernur. Ajudan lalu pergi meninggalkan rumah gubernur. Dan gubernur pun mulai membuka surat tersebut. Gubernur merasa murka membaca isi surat tersebut, hingga meremas surat dan membuangnya. Saripah! Iya Tuan. Kumpulkan para pemuda dan pejuang-pejuang negara kita sekarang. Siap Tuan. Silahkan duduk. Banyak yang harus kita siapkan. Siap, Gubernur. Ya, kita harus mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Betul, kita harus bersatu. Kita kumpulkan semua rakyat Indonesia. Ya, setuju. Kita kobarkan semangat juang mereka. Setuju, setuju, setuju. 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 Indonesia Merdeka! Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia
ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini. Dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris. Kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebuah yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Merdeka! Pahlawanku, karya Fatimatuz Zahra. Pahlawanku, kau yang selalu tegar menghadapi musuh bangsa. Kau yang tak pernah pantang menyerah demi membela negara. Kau yang rela berkorban demi keutuhan Indonesia. Walau keringatmu mengalir karena lelah, walau dirimu bersimpuh darah, walau nyawa taruhannya, walau kau rela kehilangan semua. Pahlawanku, tanpamu bangsa ini tak jadi apa-apa. Tanpamu negeri ini direbut mereka. Tanpamu Indonesia tak merdeka. Pahlawanku, begitu besar jasamu dan selalu harum namamu di sepanjang waktu. Semoga Tuhan memberi surga untukmu dan semoga kami bisa menjadi penerusmu, pahlawan.